Al-hamlu membahas tentang masa kehamilan. Al-hamlu. Aqalluhu sittatu ashhurin. Paling minimalnya masa hamil itu 6 bulan. Paling minimalnya. Ghalibuhu tis'atu ashhurin. Umumnya 9 bulan. Aktsaruhu arba'u sanawatin. Arba'u sanawatin. Paling lamanya itu 4 tahun. Masa hamil yang paling lama 4 tahun. Tapi lahirnya sama kayak bayi, bukan lahir terus umur 4 tahun, bukan. Artinya dia lama proses pembentukan janinnya itu dia lama selama 4 tahun. Tapi kalau lahir juga sama kayak bayi biasa. Bukan lahir langsung umur 4 tahun. Ya. Nah, itu dinyatakan oleh ulama. Imam Syafi'i itu dalam kandungan 4 tahun lama prosesnya, sehingga dijadikan sebagai hukum di sini. Ghayatu tasawwir janin fi batni ummi 4 ashhur. Ya, puncak gambaran adanya janin, puncak gambaran adanya janin di dalam perut ibunya 4 bulan. 4 bulan itu artinya sudah jadi janin dia. Gambarannya seperti itu. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zubat, "Tsumma aqallu hamli sittatu ashhurin." Paling minimalnya hamil 6 bulan. Wa arba'ul a'wam aqsa aktsari. Dan 4 tahun paling maksimalnya atau paling lamanya. Wa thulutsu 'amin ghayatu tasawwuri. Dan 3 tahun puncak dari gambarannya. Wa ghalibul kamil tis'u ashhurin. Dan umumnya yang sempurna itu 9 bulan. Nah, itu paling umumnya 9 bulan wanita itu hamil. Nah, di dalam Al-Quranul Karim ada satu surat namanya surat Al-Mu'minun, ya, yang dimana surat Al-Mu'minun ini dia menceritakan mengenai proses penciptaan manusia mulai dari awal berada dalam perut sampai nantinya sudah menjadi sempurna menjadi manusia di dalam perutnya. Dan itu membuat para ilmuwan banyak yang masuk Islam. Ya, dijadikan satu bidang ilmu namanya ilmu embriologi. Ilmu embriologi atau ilmu janin. Di surat tersebut ayat 12 Al-Mu'minun kalau tidak salah 12 sampai 14 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara spesifik bagaimana proses penciptaan atau terbentuknya manusia di dalam kandungan rahim ibu. Diawali dengan firman laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah ciptakan manusia dari saripati tanah. Karena sperma itu dia berasal dari makanan. Makanan itu semuanya berasal dari tanah. Kita makan hewan sekalipun, baik itu mulai dari sapi, kambing, kemudian juga ayam, di laut ikan juga makanannya itu ada makhluk-makhluk kecil yang muncul dari dalam tanah, baru dia ke atas, baru dimakan. Semuanya sumbernya dari saripati tanah. Maka dari situlah nanti terbentuknya, terciptanya sperma. Makanya Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dari saripati makanan itu sperma. Dia berada di tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tsumma khalaqna an-nutfah 'alaqah. Kemudian dari sperma itu kami ciptakan dia menjadi menempel
di dinding rahim. Kata alaqah itu kalau dalam bahasa Arab hewannya namanya linta. Nah, linta itu bahasa Arabnya alaqah. Nah, ternyata berdasarkan penelitian para ilmuwan di bidang ilmu embriologi, ketika sperma itu berproses, dia menjadi alaqah, dia menempel di dinding rahim dan bentuknya secara fisik mirip dengan lintah. Secara fisik mirip dengan lintah. Kemudian secara karakter juga sama, menempel. Makanya Allah Ta'ala menyebut dengan lafaz alaqatan. Setelah menjadi alaqah, fa khalaqana al-alaqa mudghah. Kami jadikan alaqah tersebut menjadi segumpal daging. Lihat Allah informasikan secara sistematis proses penciptaan manusia mulai dari rahim ibunya, dan itu sesuai dengan fakta ilmiah. Fakta ilmiah. Setelah menjadi daging, fa khalaqna mudghah idhama. Kami jadikan segumpal daging tersebut menjadi tulang. Fakasawna al-'idhama lahma. Lalu kami bungkus tulang tersebut dengan daging. Jadi segumpal daging ini yang pertama tadi, mudghah tadi, dia berproses menjadi tulang. Dan itu tidak mungkin orang yang hidup ribuan tahun lalu mampu menjelaskan semacam itu kalau bukan sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh ini baru ditemukan penjelasannya di zaman kita. Nabi sudah jelaskan di surat Al-Mu'minun 1000 tahun lebih yang lalu. Baru menggunakan kata kasa. Fakasawna. Kasawna itu dari kata memakai pakaian, memakai kisah. Ternyata prosesnya itu sama seperti memakai kain. Dibungkusnya seperti kain. Secara fakta ilmiah. Al-Quran menjelaskan itu secara rinci. Setelah itu daging itu jadi tulang, maka kami bungkus tulang itu lahma dengan daging. Dan kata-katanya itu pakai fa dan summa 3 kali di situ. Fa selebihnya daripada 3 kali tadi. Summa itu prosesnya lil ba'id, masa waktunya lama. Fa itu lil qarib, masa waktunya singkat. Dan itu sesuai dengan fakta ilmiah. Sesuai dengan fakta ilmiah. Yang luar biasanya lagi, di hadis Nabi rinci lagi, sebutkan hari-harinya. Al-Mubayyin mufassir lihadil ayat. Ya, hadis Nabi menjelaskan dan menguraikan maksud dari ayat tersebut. Setelah dibungkus tulang itu dengan daging, thumma, pakai kata thumma lagi, karena jenjang waktunya lama. Ya, dia sudah jadi janin tadi minimal 4 bulan. Lahirnya umumnya 9 bulan. Cukup panjang beberapa bulan, makanya pakai kata thumma. Kemudian lama beberapa bulan lagi. Thumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami munculkan satu makhluk yang berbeda, akhar, yang lain. Maknanya apa? Yang di dalam perut walaupun dia sudah terbentuk, tapi ketika lahir pasti berbeda bentuknya. Makanya dikatakan akhar, yang berbeda. Allah tutup dengan pernyataan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, sebaik-baiknya pencipta. Nabi rincikan dalam hadis. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang lahir tahun 194, Imam Bukhari wafat 256 Hijriah, Imam Muslim lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Dari Abdullah bin Mas'ud, dan juga ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasul bersabda, "Inna ahadakum yujma'u fi khalqi ummihi," atau fi yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah.
Sesungguhnya seorang di antara kalian dihimpun dia penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, nutfatan. 40 hari Nabi sebutkan. Kalau ada riset di dunia medis, di dunia embriologi mengatakan 30 hari, pasti yang koreksi sana tuh, bukan yang ini. Karena sifat ilmu pengetahuan, sifatnya itu spekulasi. Satu saat ada penemuan baru lagi, dan seterusnya begitu. Dia progresif, berkembang, tidak mutlak. Nah, makanya para dokter kalau sudah punya satu teori mengatakan, oh ternyata nutfah itu hanya 30 hari terbentuknya di dalam rahim wanita itu, tercampur dengan ovum. Hadis mengatakan 40 hari. Pasti suatu saat kebenaran yang hakiki terbongkar, bahwa yang benar itu bukan 30 hari, 40 hari. Dan itu terjadi seperti hitungan sendi-sendi manusia. Dulu teori-teori mengatakan sendi-sendi itu sekian ratus. Ternyata berbeda dengan hadis Nabi. Sehingga banyak orang menyalahkan, oh ini penelitian ini. Hadis Nabi mengatakan sekian, ternyata penelitian begini faktanya. Berbeda. Ternyata waktu berjalan dibuat riset lagi secara teliti. Ada beberapa sendi yang belum diuraikan. Masih perlu alat yang canggih lagi. Oh masih ada sendi yang tidak dihitung. Mereka mencoba cari tahu, ternyata jumlahnya sama dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jadi ini keimanan. Kalau ada riset ilmiah berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau yang dinyatakan di dalam Al-Quran, dipastikan itu perlu penelitian lagi, dikaji lagi. Belum menemukan hakikat kebenaran. Karena sifat kebenaran firman, baik itu Al-Quran ataupun hadis Nabi, apalagi yang derajatnya diakui, itu sifatnya absolut, mutlak, tidak mungkin salah. Sedangkan ilmu pengetahuan itu sifatnya spekulasi. Makanya muncul teori-teori baru. Buku mereka saja ada edisi revisi. Sudah diusahakan sempurna, ternyata ada yang lebih ahli lagi, neliti, oh ada kekurangan ini, dicetak lagi edisi revisi. Koreksi artinya masih ada yang kurang. Tapi kalau Al-Quran dan hadis Nabi tidak ada edisi revisi. Karena dia wahyu, tidak mungkin salah. Nah ini Nabi jelaskan, 40 hari nutfah, thumma yakunu alaqah mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya jadi alaqah tadi, lintah. Kalau di terjemahan biasa ditulis segumpal darah. Ya. Segumpal darah ini persis seperti lintah. Thumma yakunu mudghah mithla dzalik. Kemudian 40 hari lagi jadi segumpal daging. Subhanallah. 40, 120. Sudah 120, thumma yursal ilaihi malak fayanfukhu fi ruh. Di hari itulah Allah mengutus malaikat meniupkan ruh ke jasadnya. Fakta ilmiah, jumlahnya 120 hari baru sudah gerak. Di bawah itu masih mati. Di atas 120, mulai 120 ke atas dia gerak. Makanya itu ada namanya apa? USG. Ya. Lihat dia joget sedikit, ya, 250. Padahal tidak ada bentuk. Tapi kita bisa lihat detak jantungnya. Makanya fakta ilmiah itu kalau diteliti pasti akan sama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika sudah meneliti dengan sempurna, dengan benar, pasti tidak akan keliru apa yang disampaikan oleh Nabi SAW.